Tugas review jurnal arsitektur dan organisasi komputer. Judul jurnal Perkembangan Perangkat Komputer dan Interconnection Network. Nama jurnal Arsitektur dan Organisasi Komputer. Volume dan halaman volume 1 dan halaman 4 sampai dengan 10. Tahun jurnal tahun 2020. Penulis I Gede Suputra Widarma, I Kadek Soni Dwi Saputra, Gede Rama Weda Kusuma, I Putu Bagus Wisnu Saputra, I Putu Gede Giri Satriawan. Reviewer Julian Gusti Saputra dan Fadilah Munajat. Tanggal reviewer 10 Desember 2020. Latar belakang, perangkat adalah benda atau alat yang bekerja menurut fungsinya masing-masing untuk mencapai sebuah hasil atau tujuan. Perangkat komputer dapat diartikan sebagai sekumpulan benda atau alat yang bekerja menurut fungsinya masing-masing dalam sebuah komputer untuk mencapai sebuah hasil dari komputer tersebut. Pendapat masyarakat awam, kebanyakan masih banyak yang mengartikan komputer tersebut hanyalah model komputer PC atau laptop saja. Padahal yang dimaksud komputer sesungguhnya adalah alat yang dipakai untuk mengolah informasi menurut prosedur yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami bagaimana sejarah perkembangan komputer dari zaman ke zaman, sejarah perkembangan internet, fasilitas yang ada di internet, cara kerja internet, dan juga badan-badan yang mengatur internet, dan untuk memenuhi tugas mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Permasalahan, bagaimana sejarah perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Metode yang digunakan, media internet digunakan untuk mendukung dan melengkapi jurnal tersebut. Hasil penelitian sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Proses perkembangan komputer tidak serta-merta canggih seperti saat ini, tapi karena ada tahapan alam perkembangannya. Berikut ini akan kita rangkum sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai dengan 1959, komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Ciri komputer generasi pertama, yang pertama, memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Yang kedua, interior desain sistem operasi yang dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang keenam, perlu mesin pendingin karena cepat panas. Yang ketujuh, memiliki kapasitas simpan yang kecil. 8. Kinerjanya lambat. 9. Memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Yang 10. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1965, komputer generasi kedua menggunakan dasar transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum daya listrik yang diperlukan lebih kecil untuk pengoperasiannya. Ciri komputer generasi kedua, yang pertama telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Yang kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Yang keempat, mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Yang kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Yang keenam, kinerjanya lebih cepat. Yang ketujuh, daya listrik lebih kecil. Dan yang kedelapan, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis tapi juga pada aplikasi teknik. Komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1971, komputer generasi ketiga komputer ini dibuat menggunakan integrated circuit, menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer, namun transistor masih tetap digunakan, akan tetapi ukurannya lebih diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor.
Ciri komputer generasi ketiga antara lain yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat. Kedua, software lebih meningkat. Yang ketiga, harga kian terjangkau. Yang keempat, memori memiliki kapasitas yang lebih besar. Yang kelima, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Yang keenam, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Yang ketujuh, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Yang kedelapan, komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang kesembilan, menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. Dan yang 10, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat, pada tahun 1971 sampai dengan sekarang, komputer generasi keempat dibuat dengan menggunakan komponen dasar yang bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, Graphical User Interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Ciri komputer generasi keempat antara lain: 1. Dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga, dipasarkan juga pada sektor perorangan. Yang keempat, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Komputer generasi kelima. Sekarang sampai dengan masa depan, komputer generasi kelima mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia, dan diharapkan dapat mempelajari lingkungan sekitar serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ciri komputer generasi kelima antara lain: yang pertama, menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Kelebihan jurnal: isi jurnal singkat, jelas, dan disertai gambar sehingga lebih mudah dalam memahami perbedaan dari komputer generasi pertama hingga komputer generasi kelima. Untuk referensi jurnal kami ambil dari www.researchgate.net /publication /346511651 _perkembangan_perangkat_komputer_dan_interconnection_network.